Hafiz? Ya. Iya, Hafiz. Oke. Sekarang lanjut terus, Nak. Yang kuning di sini, yang merah di sini ya, ke bawahnya. Iya. Lanjut. Belakang terus. Ke sini. Sesuai warna ya, warna apa? Kuning. Ah, kuning. Ya, jangan kuning. Nah, lanjut, Nak. Iya, lagi. Maju terus, tiga terus. Harus aktif. Disiplin termasuk datang tepat waktu ya. Mengerjakan tugas dengan tanggung jawab. Bisa? Tapi nggak ada yang nggak tulis, nggak ada yang nggak buat soal, nggak ada yang tidak buat PR. Kalau ada yang tidak buat PR, apa kita tahu? Bukuan ya. Nomor 1. Datang tepat waktu. Berarti semua harus datang tepat waktu, nggak boleh nggak boleh telat. Jadi jam berapa kita ke sekolah? Jam berapa kita masuk ke kelas? Loncat-loncat aja ya. Ini semua ini ada di buku ya. Udah ibu apa pada dulu? Udah. Mendengarkan jaga kebersihan. Udah. Berarti udah sepakat dong? Udah. Udah sepakat ya. Udah kita buat itu sepakat bersama nih. Ini peraturannya kalian yang buat. Berarti kalau yang nanti melanggar berarti kalian harus apa? Harus dikasih konsekuensi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan. Saya sangat senang Saya sangat senang membuat membuat tugas keyakinan kelas dengan Bu Fitri. kelas saya menjadi bersih Kelas saya menjadi bersih dan nyaman. Terima kasih Bu Fitri. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruang yang sederhana ini dalam rangka mempresentasikan tentang menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Fitriani. Kepada Ibu Fitriani SPD, saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Bu Nani. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Jadi yang pertama, konsep inti daripada budaya positif itu yaitu yang pertama perubahan paradigma. Yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, dan yang ketujuh keyakinan kelas, terakhir segitiga restitusi. Jadi sebelum kita melakukan perubahan di sekolah, kita lakukan dulu perubahan paradigma yang baru. Lalu baru kita buat disiplin positif sesuai dengan nilai-nilai kebijakan yang akan kita terapkan di sekolah kita. Begitu juga dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap manusia kita memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Dan lalu baru dengan motivasi perilaku manusia. Setelah kita tahu kebutuhan dia seperti apa, lalu kita berikan mereka motivasi. Dan yang lalu posisi kontrol guru.
posisi kita sebagai, apakah sebagai manajer, apakah sebagai teman, jadi macam-macam Ibu. Lalu kita melakukan keyakinan kelas, itu kita lakukan boleh dengan sesama guru, kalau di kelas kita lakukan keyakinan kelas bersama dengan siswa. Dan segitiga restitusi itu yang terakhir. Psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya rasa ibu-ibu semua sudah tahu apa 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila ya Ibu. Jadi yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Ini ada caranya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, yaitu teori kontrol guru. Stimulus responnya yaitu yang pertama realitas, yaitu kebutuhan kita sama. Kebutuhan manusia itu pasti sama. Teori kontrolnya realitas juga, kebutuhannya berbeda. Itu teori kontrolnya ya, kalau responnya sama. Lalu semua orang melihat hal yang sama. Teori kasih sayang dan rasa ingatnya. Lalu kita bilang, kamu ibu suka atau dia tidak membuat PR, langsung kita beri mereka hukuman. Dulu seperti itu ya ibu-ibu, langsung kita beri hukuman di tempat. Karena hukuman tidak terencana. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Karena kalau hukuman langsung dieksekusi di tempat ya. Yang ketiga, bersifat satu arah. Terakhir berupa hukuman fisik dan psikis. Ya, itu sering kalau hukuman pasti di fisik ya. Dan psikis ini kita kejiwaan si anak. Yang kedua, konsekuensi. Nah, ini konsekuensi. Kalau konsekuensi hal-hal yang positif itu mereka, jadi di mereka ini ada rasa bahwa bersalah. Oh, saya besok-besok tidak mau melakukan lagi. Berarti mereka ada rasa untuk mau berubah. Yang ketiga, teman. Teman itu tidak hanya teman sama temannya. Berarti guru itu bisa menjadi temannya siswa. Bagaimana cara kita mengajak mereka untuk bisa nyaman di kelas, ya. Yang keempat, pemantau. Pemantau itu kita memantau anak-anak. Seperti dijelaskan, kita beri mereka kebebasan, tapi tetap dengan pantauan dari guru. Yang terakhir, manajer. Kalau manajer ini berarti kita, ya. Tentang apa Marina ya Bu? Judulnya Marina menari ya. Kalau Marina seperti ini ya Ibu. Marina menari menari seperti ini. Oh ya. Apa namanya? Menari. Ya. Menara di atas. Lain ini Bu, lain ya. Ibu-ibu semua pokoknya mengikuti arahan dari saya. Apa yang saya katakan berarti ibu nanti lakukan. Oke? Oke. Udah kita mulai ya. Saya nggak bergerak ini. Saya hanya menyanyi. Melakukan hal yang baik bagaimana, ataupun masih jiwa anak-anaknya lah. Masih jiwa anak-anaknya kita. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna seperti saya katakan tadi. Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Lalu Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Kita kembali ke diri kita sendiri saat kita menyatakan hal-hal nyata seperti berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kita kembalikan, kita berikan contoh kepada siswa bahwa kita balikkan ke diri kita sendiri. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Lalu Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kita jangan menghukum si anak dengan kata-kata, oh kamu seperti itu, kamu jangan seperti itu. Tidak boleh.
itu mengganggu psikis mereka ya, mengganggu psikis mereka. Jadi kita berikan mereka bagaimana cara mereka mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan mereka. Lalu kamu berhak merasa begitu, ya. Kamu berhak, kita berikan ini masukan ke mereka dulu bahwa kamu misalnya diganggu sama teman, si A diganggu sama si B, si A membalas. Nah, kita kita bimbing mereka juga, kamu berhak merasa begitu. Tapi jangan mereka membalasnya dengan kasar. Jangan mereka membalasnya dengan hukuman fisik. Nah, lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita mencari dulu sebelum memutuskan sesuatu, kita cari dulu kenapa terjadi seperti itu. Jadi cara pendekatannya supaya anak itu mau berubah. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, lalu yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Itu validasi tindakan yang salah. Ya. Nah, ini menanyakan keyakinan. Setelah kita melakukan validasi tadi, kita menanyakan keyakinan kepada siswa yang bermasalah tadi. Keyakinan itu kan sudah mereka buat. Tanyakan lagi, masih ingat nggak mereka dengan aturan yang sudah mereka buat sendiri. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu yang pertama, apa keyakinan kelas itu? Kita tanyakan lagi kepada siswa. Masih ingat nggak mereka? Lalu nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Kan keyakinan kelas sudah mereka buat dan sudah disepakati oleh persetujuan daripada guru-guru kelasnya masing-masing. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Lalu terakhir, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu saya rasa setiap kita pasti ada menanyakan hal tersebut kepada siswa ya. Kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau tugas kita membimbing mereka untuk jadi sukses, untuk jadi orang yang berguna bagi nusa dan negara. Nah, ini contoh penerapan restitusi yang sudah saya lakukan bersama siswa saya. Ini si Jun. Si Jun kemarin itu dia tidak membuat tidak membuat saya jelaskan, dia tidak tidur di kelas. Jadi saya tanyakan sama dia, masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama? Dia bilang masih. Lalu saya tanyakan bagaimana konsekuensi kalau kita melakukan itu, dan alhamdulillah dia sadar dengan apa yang sudah dia lakukan, dia tahu kesalahannya, dan dia sudah merubahnya sendiri karena dia tahu kesepakatan keyakinan itu sudah kita sepakati bersama teman-teman dan dewan guru. Nah, ini terakhir ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among? Among itu berarti guru yang menuntun. Among itu guru yang menuntun siswa. Manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini merupakan standar nasional pendidikan kita di Indonesia yang sudah diterapkan ya di Indonesia. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup?
Sudah jelas semua Ibu. Alhamdulillah sudah jelas. Berarti ini akan kita terapkan di setiap kelas ya Ibu ya. Ya. Nah, ya, kita berharap siswa-siswa kita ini lebih unggul dalam bidangnya. Saat dia keluar dari SD kita ini, mereka jadi orang-orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Amin. Mudah-mudahan. Ya. Terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Sehingga presentasi saya hari ini berjalan dengan lancar dan saya kembalikan kepada Ibu Nani sebagai moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fitriani yang telah mempresentasikan budaya positif di sekolah kita. Semoga kita sebagai guru dapat merubahnya dengan ada guru penggerak di sekolah kita. Baiklah, saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya ya.